Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, beberapa tahun lalu, tepatnya tanggal 3 Mei tahun 2000, pertama kali terdeteksi sebuah virus, namanya virus I Love You di Hong Kong. Virus komputer ini menjalar ke seluruh dunia melalui email, menjangkit berjuta-juta komputer dalam waktu singkat. Tampaknya orang-orang ternama yang mampu merakit software mengalami kepanikan dalam mengatasi virus ini. Tidak mampu mereka menahan diri terhadap godaan untuk membuka sebuah pesan email yang berjudul "Aku Cinta Kamu". Beberapa analisa mengatakan tanda petik keberhasilan virus komputer jenis ini mengungkapkan keringkihan mesin di dunia cyber dan juga mengungkapkan betapa dalamnya kerinduan hati manusia di planet bumi ini, yakni merindukan cinta. Maka pesan I love you sulit ditolak, walau ternyata itu adalah virus yang berbahaya bagi komputer kita. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, tahun ini kita tidak sedang dihebohkan oleh virus I love you tadi. Saat ini kita bersama menghadapi pandemi COVID-19. Virus berbahaya yang mengancam keselamatan umat manusia, bukan hanya sekadar mengancam perangkat komputer kita. Pemerintah, tim medis, pihak berwenang lain, dan kita bersama saat ini dan nanti telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satu cara memutus mata rantai penyebaran virus corona yang ditawarkan oleh pemerintah adalah physical distancing, menjaga jarak. Maka muncullah sebuah ungkapan indah demikian: jeda atau jaga jarak itu adalah tanda cinta. Bukan terutama supaya kita tidak tertular, namun supaya tidak menulari yang lain, termasuk mereka yang kita cintai. Cinta kasih dapat diungkapkan dengan beragam cara, dan saat ini mengambil jarak adalah cara yang paling tepat untuk mengungkapkan cinta, untuk mengungkapkan kasih kepada saudari-saudara kita. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita mendengar sabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Konteks perikop ini adalah lanjutan percakapan Yesus dengan Nikodemus yang sudah kita dengar mulai beberapa hari yang lalu. Kembali mari kita sadari tujuan penulisan Injil Yohanes, yaitu menuntun orang supaya percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Sebab Dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Oleh karena itu, orang akan menjadi selamat ataupun binasa tergantung sepenuhnya pada keputusan dirinya. Bagi orang yang memilih untuk percaya, pasti selamat. Tentu kepercayaan ini harus dihayati secara benar di dalam hati, perkataan, dan tindakan. Dan barang siapa tidak percaya lalu memilih jalan hidupnya sendiri, ia memisahkan dirinya dari Tuhan. Dia sendiri yang menempatkan dirinya di luar Tuhan. Percaya berarti bersedia hidup dalam kasih Tuhan, sebab Allah adalah kasih. Hidup sebagai anak-anak terang. Santo Yohanes Paulus II membahasakannya, hidup kita sebagai umat Paskah. Sebaliknya, jika kita memilih tidak percaya,
berarti kita hidup dalam kegelapan, dalam kebinasaan. Kita perlu mengerti hal ini karena kerap kali kita menghubungkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang gelap dalam hidup kita dihubungkan dengan Tuhan. Contohnya, jika seseorang mengalami musibah, terpapar COVID-19, tidak jarang ada orang yang menghubungkan musibah ini sebagai kutukan, sebagai hukuman dari Tuhan. Melalui pemahaman kita tentang Injil ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum. Ia mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Ia tetap baik kepada siapapun. Seberapapun besarnya dosa manusia, tetapi masih ada pintu pengampunan dari Tuhan. Jika si pendosa itu mau bertobat, Tuhan sudah menanti untuk memberikan pengampunan. Maka bagi si pendosa bisa ada dua kemungkinan, yakni menjadi selamat atau binasa. Hal itu semua tergantung dari keputusan pribadinya. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, apakah keputusan atau pilihan hidup kita semakin memampukan kita menjadi pembawa cahaya Paskah bagi sesama? Teristimewa dalam situasi saat ini, kita diajak menjadi cahaya cinta Tuhan secara nyata, berani lebih setia kendati kita dalam situasi sulit, berani untuk tabah, berani untuk peduli dengan mau berbagi, saling meneguhkan dan mendoakan kendati kita ada dalam kepanikan. Atau justru sebaliknya, kita membawa kegelapan dengan saling menjatuhkan, saling menyalahkan, tak peduli acuh tak acuh. Mari kita meneladan kesaksian iman Santo Petrus dan Yohanes yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, bahwa penjara bahkan kematian tidak menakutkan mereka, karena Yesus selalu menyertai mereka. Tuhan mencintai mereka, maka 3 kali para murid dilepaskan dari penjara secara menakjubkan. Saudari-saudara, banyak kegiatan, rencana yang harus ditunda akibat COVID-19 ini. Namun jangan lupa, cinta Tuhan pada kita tidak pernah tertunda, tidak pernah dibatalkan. Maka jangan lupa pula, virus corona tidak bisa membatalkan cinta kita kepada keluarga, kepada sesama kita. Oleh karena itu, mari kita merayakan sukacita Paskah ini dengan melakukan tindakan cinta nyata secara istimewa bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Hari ini 22 April adalah hari untuk bumi. Maka mari kita menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kita. Kita rawat bumi sebagai rumah kita bersama ini. Dengan demikian diharapkan bumi kita segera lekas sembuh. Salam sehat, Tuhan Maha Baik memberkati Anda semua. Amin.